Oke, selamat, selamat hari Minggu, para saudaraku yang terkasih. Semalam ada gangguan, mau cerita tentang stop, stop pembunuhan karakter. Cerita tentang stop pembunuhan karakter untuk kita semua dari berbagai lembaga, semua lembaga, dari pemerintah, dari eh, budaya, dari gereja, dari pokoknya dari semua elemen lembaga itu kita diajak untuk berhenti dalam hal membunuh karakter penerus, membunuh karakter kepemimpinan, membunuh karakter perkembangan, pembangunan, dan lain-lain. Hal itu saya semalam beritahu berkaitan dengan berbagai pengalaman yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, bagaimana cara pemerintah menempatkan seorang pejabat, seorang ASN, pegawai negeri pada posisi yang salah, posisi yang sangat-sangat salah. Itu banyak, dan kesalahan itulah yang membuat daerah Intan Jaya pelayanan publik kepada masyarakat, eh, pelayanan dari dinas-dinas terhadap masyarakat, terus jiwa untuk membangun itu tidak ada. Itu dasarnya adalah pemerintah menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan Kabupaten Intan Jaya itu tidak sesuai dengan basic pendidikan yang mereka sudah bekali. Hal itu sangat disayangkan. Justru cara-cara itulah yang membuat Intan Jaya tidak maju-maju. Hal itulah yang saya katakan pembunuhan karakter. Dan hal lain lagi yaitu pemerintah tidak jeli melihat putra daerahnya. Putra daerah asli Intan Jaya yang punya potensi untuk memimpin, punya potensi untuk berkarya, bekerja untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk gereja, untuk budaya di Intan Jaya, itu tidak diindahkan atau tidak direkrut. Dan kebanyakan kami para muda-mudi dan pelajar atau yang sudah selesai studi kembali ke kampung itu berharap kita direkrut. Tidak hanya kita tunggu mereka memanggil kita untuk rekrut kita, tetapi kita juga punya usaha untuk bagaimana kita mendatangi dinas-dinas atau kantor kabupaten, bahkan sampai bertemu bupati, sekda, untuk kita ambil bagian dalam pembangunan. Yaitu tidak harus pegang komputer dan lain-lain, tetapi kita dilibatkan.
dan kita juga siap, tidak usah yang besar-besar. Seperti tadi malam saya bilang, cukup untuk sapu-sapu halaman atau siapkan kopi untuk para pejabat, itu yang kita mau. Kalau yang besar-besar punya itu kami tidak terlalu terlalu apa ya, ambisi. Yang tugas yang besar-besar tidak terlalu ambisi, karena kami tahu bahwa pemerintah Intan Jaya mereka akan memberikan tempat-tempat yang bagus untuk berkarya. Itu bukan kepada putra putri asli Intan Jaya, tapi mereka kasih berikan kepada saudara-saudara kita yang lain datang. Tidak semua, cuman hal-hal seperti itu ada. Dan kurang prioritaskan putra putri asli Intan Jaya, Papua pada umumnya. Nah, cara-cara model itulah yang saya mau katakan pemerintah Intan Jaya telah membunuh. Mungkin kalau sistem ini akan berjalan terus, maka pembunuhan karakter ini akan semakin subur di Intan Jaya, bahkan seluruh tanah Papua. Jadi harapan saya bahwa pemerintah mohon supaya jeli melihat hal-hal sebenarnya yang perlu diprioritaskan siapa dan di mana. Jangan sampai salah. Seperti tadi malam saya bilang, ibaratnya makanan yang sudah ditimpa taruh di atas piring, seharusnya taruh di atas meja tempatnya, tetapi diletakkan di tempat yang tidak layak seperti tempat sampah dan lain-lain. Hal-hal itulah yang membuat karakter tidak membangun. Contoh-contoh seperti itu yang pemerintah telah membunuh karakter, jiwa pembangunan, jiwa berkembang dalam hal apa saja. Jadi kembali lagi dengan saya, Es Batu Papua. Kami sangat-sangat mengharapkan berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya sempat sampaikan terkait pembunuhan karakter. Soal karakter ini kita semua, tidak hanya pemerintah daerah. Soal pemerintah daerah adalah pembunuhan karakter, itu menyangkut jiwa kepemimpinan, terus menyangkut mengkaderisasi, terus menempatkan pejabat sesuai basic pendidikan mereka. Itu yang utama. Karena selama berapa tahun belakangan itu seperti semalam saya katakan bahwa seorang kepala distrik atau orang yang kerja di distrik kecamatan itu ditarik dan menjadikan kepala puskesmas, rumah sakit, contoh. Atau mereka yang pendidikannya belum selesai, tetapi ijazahnya yang mungkin dibeli atau ijazahnya dan lain-lain itu, mereka ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Begitupun dengan lembaga-lembaga lain.
Basicnya itu salah satu contoh tuh Bapak yang sekarang sudah di PJ Bupati Intan Jaya. Beliau latar belakang teknik pendidikannya. Pendidikannya latar belakang pendidikannya itu eh, teknik. Tetapi dalam penataan pejabat-pejabat dalam dinas-dinas, beliau dikasih jabatan kepala dinas. Yang pertama kepala dinas PU, itu cocok sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Periode berikut itu diberi jabatan kepala dinas pendidikan. Dalam jabatan kepala dinas pendidikan itu masih menjabat itu, sekarang beliau sudah jadi PJ Bupati Kabupaten Intan Jaya. Latar belakang pendidikannya teknik, tapi dikasih jabatan kepala dinas pendidikan. Itu kan tidak nyambung. Jabatannya dikasih waktu Bapak mantan bupati sekarang Natalis Kabuni. Latar belakang pendidikannya teknik, dikasih jabatan kepala dinas pendidikan. Apakah itu dia bisa connect atau tidak? Itu contoh saja, contoh. Begitupun dengan pejabat-pejabat yang lain. Itu sangat-sangat disayangkan kalau menempatkan seseorang tidak sesuai pada tempatnya. Cara-cara beginilah yang membuat Intan Jaya itu untuk mengarah pada perubahan. Selain itu, seperti tadi kepala distrik dipindahkan menjadi ya bagian-bagian terpenting dalam dunia kesehatan, dan juga di dinas-dinas lain masih banyak. Itu cara-cara model itu kan dengan harapan Intan Jaya mati, kalau cara begitu. Atau itu mau cara pembagian menempatkan pejabat seperti itu dengan tujuan untuk mungkin menguasai, supaya jangan ada lawan, jangan ada orang-orang hebat yang mungkin bisa mengalahkan atasan dan lain-lain. Dan saya pikir soal itu tidak jadi masalah, tapi mungkin di benak mereka seperti itu. Ya, atasan tetap atasan, bawahan tetap bawahan. Namun dalam prakteknya itu tidak seperti demikian. Dan golongan-golongan pejabat yang golongannya seharusnya memuncak dari tahap ke tahap, naik. Tetapi sedikit lagi mau mencapai golongan atau jabatan kepala seksi atau bagian apa, tapi kok diberhentikan atau diturunkan jadi staf biasa. Itu kan aneh, tidak sesuai jalur. Seharusnya itu kan dia harus naik terus. Tetapi di Intan Jaya itu tidak. Dia, kalau mereka mau cut atau mungkin karena kepentingan apa, seharusnya jabatan dinaikkan tetapi justru diturunkan jadi staf biasa. Itu banyak contoh. Jadi hal-hal seperti begitu yang tidak boleh, justru mengecewakan pejabat. Seharusnya berikan dukungan dan membantu supaya kerja yang semangat untuk daerah, untuk masyarakat.
Seharusnya jabatannya itu ditingkatkan. Kan dari hasil jabatan itu kan juga bukan uang pribadi para atasan pejabat yang mau gaji, itu kan uang negara. Jadi apa salahnya kalau kita memberdayakan orang-orang yang hebat untuk tetap berpotensi untuk membangun daerah dan masyarakat. Hal-hal seperti itu sangat-sangat tidak benar, tidak bagus. Kalau praktek model itu kalau diteruskan, itu sangat hancur, Intan Jaya akan rusak. Menempatkan pejabat tidak sesuai pada tempatnya. Seperti itu. Dan soal pembinaan karakter supaya tidak terjadi seperti itu lagi, pemimpin-pemimpin yang akan bermunculan di Intan Jaya, saya harap tidak seperti demikian. Menempatkan orang harus sesuai dengan basic pendidikannya pada tempatnya. Kalau kasih jabatan tidak sesuai basic pendidikannya, itu sama dengan membunuh karakter. Itu sama dengan mematikan orang untuk tidak berkembang. Yang kita mau yang dapat jabatan kan yang mau kerja, bukan mau belajar lagi. Begitu. Contohnya saya punya basic pendidikannya tempat lain, tetapi saya dikasih jabatan bagian bilang saja kesehatan. Saya latar belakang pendidikan saya bukan di kesehatan, tetapi jabatan yang atasan berikan itu ke dinas kesehatan. Nah, sekarang saya mau buat apa di sana dengan kesehatan? Sedangkan saya tidak banyak, memang tidak ada basic tentang kesehatan, soal mengobati dan lain-lain kan saya tidak tahu sama sekali. Tapi saya dikasih kesempatan jabatan di dinas kesehatan. Kan tidak mungkin saya buat ini buat itu. Berarti saya menjadi orang mono di dinas itu, orang yang tidak bisa buat apa-apa karena tidak punya pengetahuan tentang kesehatan. Jadi itu sama dengan mematikan. Kasih jabatan itu untuk bekerja, bukan untuk menonton, bukan untuk mau belajar ulang. Ya, saya dapat tempat di dinas kesehatan, jadi sekarang saya tidak tahu, jadi saya harus belajar ulang lagi. Wah, ini kan mau belajar atau mau bekerja. Nah, hal-hal seperti itu semua pemimpin-pemimpin yang akan menjadi akan memegang tongkat kepemimpinan di Intan Jaya, mohon perhatikan hal-hal seperti ini. Tidak hanya di pemerintahan, tetapi di gereja, dari pihak gereja, mendidik dan lain-lain, semoga tidak membunuh karakter manusia. Begitupun dari semua sisi, dari budaya, dari orang tua mendidik anak, dan juga dari pendidikan sekolah, mendidik anak sesuai dengan karakter dan kemauan mereka, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan, itu yang diprioritaskan. Dan soal pendidikan ini untuk secara umum di Indonesia memang
memang tidak bagus. Pendidikan di Indonesia tidak bagus. Tidak bagus karena apa? Itu karena mendidik peserta didik itu berangan-angan kebanyakan dari tingkat SD, SMP, SMA. Jadi tidak mengarahkan anak itu sesuai dia punya cita-cita. Tidak mengelompokkan anak. Jadi siapa yang menjadi menteri pendidikan, mereka selalu ubah kurikulum dan lain-lain. Itu yang termasuk mematikan karakter anak bangsa itu seperti itu. Selalu ku ingat padamu, kampung halamanku Sugapa Manise. Selalu ku rindu padamu. Di sana tempat aku dilahirkan, di sana tempat aku dibesarkan. Sugapa tanah tercintaku, selalu ku ingat padamu. Sugapa tanah tercintaku, selalu ku rindu padamu. Aemo amai Sugapa Manise. Selalu ku ingat padamu, kampung halamanku Sugapa Manise. Selalu ku rindu padamu. Di sana tempat aku dilahirkan, di sana tempat aku dibesarkan. Sugapa tanah tercintaku, selalu ku ingat padamu. Sugapa tanah tercintaku, selalu ku rindu padamu.
Oke, para saudaraku yang terkasih, saya harus banyak cerita, namun kalau dalam suasana kurang mendukung maka akan ambil kesempatan di lain waktu untuk lanjutkan. Dan untuk soal ini akan saya berusaha untuk cari saudara-saudara yang bisa memberikan tanggapan dan lain-lain. Oke, untuk itu saya undur diri. Selamat sore.